Ada teori gelap di dalam dunia Pixar yang gak wajib lo tahu tapi worth it buat lo tonton. Kalian tahu nggak bahwa ada teori yang menyatakan semua film Pixar terjadi dalam satu alam semesta yang sama dan saling terhubung dalam satu garis waktu raksasa. Teori ini pertama kali dipopulerkan sama John Negroni, seorang blogger Amerika pada tahun 2013. Dia yang menyusun timelinenya dan narasi besar yang menghubungkan semua film Pixar. Bukan sekedar Easter egg biasa, tapi benar-benar satu alam semesta utuh dengan tema sentral, perebutan kekuasaan antara manusia, hewan, dan juga mesin. Selama lebih dari 25 tahun, Pixar diam-diam menyusun satu cerita raksasa. Bukan cerita lepas, tapi satu alam semesta yang saling terhubung. Dari dinosaurus yang jadi petani, ada patung monster di abad pertengahan, ada logo perusahaan jahat di mainan anak-anak, ada pizza planet yang muncul di dunia ikan, dunia tikus, dan juga dunia robot. Ini bukan sekedar Easter egg iseng, ini adalah petunjuk bahwa semua karakter ini hidup di dunia yang sama, hanya saja berbeda zaman. Di series ini gue bakal ngajak lo masuk ke lubang kelinci paling dalam yang pernah dibuat sama Pixar. Gue bakal jelasin dari mana asal sihir yang menghidupkan mainan, siapa dalang dibalik perusahaan BNL, dan siapa sebenarnya penyihir tua di film Brave. Yang mana ada satu karakter yang jadi kunci dari semuanya. Karakter yang lo kira cuma bocah biasa, tapi ternyata dia hidup ratusan tahun coy. Ini bukan teori konspirasi abal-abal, ini hasil riset bertahun-tahun dari para penggemar paling obsesif di dunia. Dan gue bakal rangkumin buat lo dalam episode per episode. Just keep swimming, just keep swimming. To infinity and beyond! Hang on. Hang on. Take me to the moon for me. "65 juta tahun yang lalu, sebuah asteroid sebesar gunung meluncur kencang menuju bumi. Destinasi akhirnya adalah Teluk Meksiko, dan seharusnya disitulah kisah dinosaurus berakhir. Tapi bagaimana kalau asteroid itu ternyata meleset? Selamat datang di episode pertama seri Semesta Tersembunyi Pixar. Hari ini kita bakal balik ke awal mula segalanya. Film yang bakal kita bahas judulnya adalah The Good Dinosaur, rilis tahun 2015, disutradarai Peter Sohn. Secara finansial, film ini dianggap kurang sukses, tapi buat kita yang percaya sama Pixar teori, film ini adalah fondasi dari semesta mereka. Di dunia nyata, asteroid Chicxulub menghantam semenanjung Yucatan, memusnahkan 70% kehidupan di bumi. Tapi di semesta Pixar, asteroid itu meleset, gak nyentuh bumi sama sekali. Konsekuensinya adalah dinosaurus gak pernah punah. Mereka berevolusi, bukan cuma jadi lebih besar, tapi jadi lebih pintar. Jutaan tahun berlalu, dan mereka gak lagi cuma makan dan kawin. Mereka bisa bertani. Disinilah kita kenalan sama Arlo, seekor Apatosaurus muda, anak bungsu dari keluarganya. Bedanya sama kakak-kakaknya, Arlo seorang yang penakut. Bahkan untuk mengejar ayam aja dia takut cok. Ayahnya Henry ngajarin Arlo buat meninggalkan jejak. Filosofi mereka, lo harus berani ngadepin ketakutan lo, biar hidup lo berarti. Tapi ada satu makhluk yang jadi ujian terbesar Arlo. Namanya adalah Spot. Spot adalah anak manusia, tapi dia gak kayak manusia yang lo kenal. Dia jalannya merangkak, dia menggonggong, dia makan belalang mentah-mentah. Spot adalah versi terbalik dari kita, manusia yang hidup di dunia dinosaurus. Suatu hari ayah Arlo meninggal, bukan karena predator, bukan karena bencana alam. Dia mati nyoba nyelamatin Arlo dari banjir. Adegan ini sengaja mirip Mufasa di Lion King, tapi bedanya Arlo nyalahin Spot. Tapi disinilah film ini ngasih kita salah satu adegan paling powerful dalam sejarah animasi. Di sini diperlihatkan Arlo lagi menyusun ranting kecil buat ibunya, ranting kecil buat kakak-kakaknya, dan ranting yang paling gede buat ayahnya yang udah meninggal. Terus dia ngubur ranting itu. Spot ngeliat itu, lalu tanpa diminta, tanpa bicara, dia mendorong dua ranting besar ke depan. Gak ada dialog, tapi kita semua ngerti Spot juga kehilangan orang tuanya.
Malah ia kehilangan dua-duanya. Dan selama ini dia hidup sendirian di hutan yang penuh bahaya sendirian. Sebagai satu-satunya manusia di dunia dinosaurus. Di dunia ini, hewan atau dinosaurus ada di puncak rantai makanan. Manusia ada di bawah. Spot gak bisa bicara, Spot gak bisa bikin alat, Spot cuma bisa ngikutin Arlo kayak hewan peliharaan. Ini penting banget buat Pixar teori, karena nantinya di film-film selanjutnya kita bakal lihat hewan-hewan yang makin pintar. Tikus yang bisa masak, ikan yang bisa ngatur lautan, anjing yang bisa ngomong pakai kerah penerjemah. Tapi semuanya dimulai dari sini, dari sebuah dunia di mana asteroid meleset. Dinosaurus jadi petani dan manusia jadi hewan peliharaan. Di akhir film, Arlo dan Spot harus berpisah. Spot ketemu keluarga manusia lain, Arlo balik lagi ke keluarganya. Tapi jejak mereka nggak akan pernah hilang. Nah pertanyaannya, dari mana asalnya sihir yang bisa ngehidupin benda mati? Kenapa mainan bisa gerak? Dan siapa sebenarnya penyihir misterius di film Brave? Jawabannya ada di episode berikutnya. Jangan kemana-mana, stay tune.